Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam kepada Nabi Muhammad, sahabat, keluarga dan pengikutnya dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mulai one day one hadis, satu hari satu hadis. Di sini di dalam kitab Afdholus Sholawat ala Sayyidi Sadat yang ditulis oleh Tuan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahani rahmatallahu alaih, mengupas tuntas dengan fadilah keutamaan daripada sholawat dan lain sebagainya, juga bermacam-macam sholawat baik dari karangan tabi'in, ulama. Insyaallah ada di kitab Afdholus Sholawat ala Sayyidi Sadat. Pada kesempatan ini ada satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Afdholus Sholawat ala Sayyidi Sadat, bahwasanya waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya balagotni salatuhu wa shallaitu alaihi wa kutiba lahu siwa dzalika asyru hasanatin. Yang artinya, barang siapa yang bersolawat kepadaku, siapa saja dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka solawatnya tersebut akan disampaikan kepada Nabi Muhammad, dan selain itu dituliskan untuk orang tersebut 10 kebaikan. Jadi siapa saja yang bersolawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimanapun orang tersebut berada, maka sholawatnya akan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh para malaikat. Dan ada sebuah hadis mengatakan, waqala sallallahu alaihi wasallam, haitsuma kuntum fasallu alayya fa inna salatakum tabluguni. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimanapun kalian berada, di Jakarta, di Bandung, di Bogor, fasallu alayya, maka bersalawatlah kepadaku, kepada Nabi Muhammad. Fa inna salatakum tabluguni, maka sesungguhnya salawat salam kalian akan disampaikan kepadaku, kepada Nabi Muhammad. Jadi dimanapun kita berada, di tempat masing-masing kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka salawat salam kita akan disampaikan oleh para malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di hadis yang berikutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna lillahi ta'ala malakan a'tahu asma'al khalaiqi qaimun ala qabri idza muttu falaisa ahadun yusalli alayya salatan shadiqan min qalbihi illa qala ya Muhammad shalla alaika fulan ibn fulanin qala fayusalli rabbu tabaraka wa ta'ala ala dzalika rajuli bikulli wahidatin asyran wa tusalli alaihil malaikatu madama yusalli alayya. Yang artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai seorang malaikat, yang mana malaikat ini mampu mendengar apa? Semua suara.
Dan malaikat ini tugasnya berdiri di sisi makam Nabi Muhammad SAW. Maka tidak seorang pun yang bersalawat dengan ikhlas dari lubuk hatinya, melainkan malaikat tersebut ini yang tugasnya nyari orang yang sholawat, yang adanya di sisi kubur Nabi Muhammad. Apabila malaikat ini mendengar ada si fulan bersolawat, maka malaikat ini berkata kepada Nabi Muhammad. Apa katanya? Qala ya Muhammad, shalla alaika fulan ibnu fulan, qala fayusalliya rabbu tabaraka wa ta'ala zalika rajuli bikulli wahidatin asyran wa tusalli alaihi malaikatu ma dama yusalli alayya. Wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kata si malaikat, ketahuilah si fulan putra si fulan. Jadi kalau kita sholawat, nama kita siapa, bin bapak kita, maka kita sholawat, bapak kita namanya kesebut juga di hadapan Nabi Muhammad, yang disampaikan oleh malaikat yang tugasnya berdiri di mana? Di sisi kubur Nabi Muhammad. Tugasnya nyampein kepada Nabi Muhammad tentang orang-orang yang bersolawat tadi, bahwa si fulan putra si fulan telah bersolawat kepada wahai Nabi Muhammad. Fayusalli rabbu tabaraka wa ta'ala zalika rajuli bikulli wahidatin asyran wa tusalli alaihi malaikatu ma dam yusalli alayya. Maka Allah bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali, dan para malaikat akan bersolawat kepadanya selama ia masih bersolawat kepadaku. Jadi solawatnya Allah untuk seorang manusia, seorang hambanya, yaitu apa sih? Gift, support, pertolongan gitu, doa dari para malaikat untuk si hamba orang tersebut yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jadi gitu, kalau kita solawat di mana saja tempat, maka sholawat kita disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya ada beberapa malaikat yang bertugas mencari orang-orang yang bersholawat, lalu sholawatnya itu disampaikan kepada malaikat yang tugasnya berdiri di sisi makam Nabi Muhammad untuk menyampaikan sholawat umat Nabi Muhammad, langsung disampaikan ke Nabi Muhammad bahwa si fulan putra si fulan telah bersolawat kepadamu wahai Muhammad. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan segala hajat niat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala musibah penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Dan sebagai penutup, di dalam kitab Fadailul A'mal yang ditulis oleh Tuan Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandalawi rahmatallahu alaih, di dalam muqaddimah dikatakan bahwasanya bersabda Nabi Muhammad dalam hadisnya, man hafizah ala ummati arba'ina hadisan fi amri diniha ba'athahullahu faqihan wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Man hafiza ala ummati arba'ina haditsan fi amri diniha. Barang siapa dari umat Nabi Muhammad, laki perempuan kecil besar, memelihara 40 hadis Nabi Muhammad, baik memeliharanya, hafiz menjaga, memelihara, baik memelihara menjaganya lewat tulisan atau lewat lisan seperti ini menyebarkannya, atau baik dengan tulisan-tulisan seperti ini, kitab-kitab hadis, atau dengan seperti ucapan-ucapan, atau dengan hafalannya, menjaga dari umat Nabi Muhammad. Siapa orang yang menjaga baik dengan tulisan, dengan lisan, atau dengan hafalannya sebanyak 40 hadis. Lalu apa? Ba'athahullahu faqihan wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala
nanti akan membangkitkannya kelak bersama golongan orang-orang yang faqih, yang mengerti tentang masalah agama. Satu, siapa orang hafal 40 hadis, dia jaga, dia hafal lewat tulisan atau lewat lisan atau lewat hafalannya atau dengan menyebarkannya, maka satu, Allah akan membangkitkan orang tersebut kelak dengan golongan orang-orang faqih, orang-orang yang ahli dalam agama. Yang ke satu. Yang kedua, lalu Nabi Muhammad pada hari kiamat kelak akan memberi syafaat kepada orang tersebut, pertolongan kepada orang tersebut, pada orang yang hafal 40 hadis dengan hafalannya, dengan lisannya, dengan ucapannya atau dengan tulisannya seperti para ulama. Satu, Allah membangkitkan orang tersebut di dalam golongan orang faqih, ahli agama. Dua, Nabi Muhammad akan memberi syafaat pertolongan pada orang tersebut. Tiga, Nabi Muhammad akan jadi saksi untuk orang tersebut bahwa orang tersebut adalah orang baik. Mudah-mudahan kita bisa menjaga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita belajar bersama dengan menghafalnya, dengan menulisnya atau menyebarkannya dengan cara-cara seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ridho. Yang terbaik adalah Al-Quranul Karim, dan yang kedua adalah ucapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita jangan lupakan ziarah kepada para wali Allah, para aulia, pada orang-orang soleh. Dan yang kedua, mari bersama kita menuntut ilmu dan jangan lupakan mengaji. Mudah-mudahan Allah ridho dan kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.